Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiar Hudrin, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan alur-alur organisasi pelayanan BK dan mekanisme kerja BK. Saya akan menjelaskan alur-alur organisasi pelayanan BK. Kepala sekolah berperan sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana. Ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program BK. Keempat, mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah dalam rangka kerjasama pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling. Kelima, memberikan kemudahan bagi keterlaksanaan program BK di sekolah. Kelima, menerapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan BK di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru pembimbing. Ketujuh, menyiapkan surat tugas guru pembimbing dalam proses BK pada setiap awal semester. 8. Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan BK sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing. Peran wakil kepala sekolah. Pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personal sekolah. 2. Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, terutama dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Peran komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan teman-teman sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Tenaga ahli berperan terkait adalah tenaga yang berperan memberikan rekomendasi kepada kepala sekolah dan guru pembimbing tentang kondisi siswa. Tata usaha berperan membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan sekolah, pelaksanaan administrasi bimbingan. Wali kelas berperan sebagai guru pembimbing, melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawab, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling, memberikan informasi tentang keadaan siswa kepada guru pembimbing untuk berperoleh layanan bimbingan dan konseling, menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan secara khusus dalam belajarnya untuk ikut serta dalam konferensi kasus. Konselor berperan memasyaratkan kegiatan
bimbingan dan konseling terutama kepada siswa, merencanakan program bimbingan dan konseling bersama koordinator BK, merumuskan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling, melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan layanan dasar, responsif, perencanaan individual dan dukungan sistem, mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling, menganalisis hasil evaluasi, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator, guru pembimbing atau kepada kepala sekolah, menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berakhlak mulia, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sekolah yang menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peran guru mata pelajaran: yang pertama, membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kedua, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling. 3. Tangankan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. 4. Mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling, program perbaikan dan program pengayaan atau remedial. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru pembimbing, membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling. 6. Menetapkan nilai-nilai bimbingan dalam PBM atau berinteraksi dengan siswa, membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling. Siswa berperan dalam peserta didik yang memberikan pelayanan pengajaran praktik atau latihan dan bimbingan di SLTP, SMA, dan SMK. Ya, di sini saya akan menjelaskan alur-alur mekanisme kerja BK. Daftar nilai harian berupa tugas sesuai dengan kompetensi dasar dari penilaian guru setiap mata pelajaran, dan juga membuat daftar nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, nilai ulangan semester dan nilai akhir. Kartu akademis, yaitu kartu misalnya siswa di sekolah akan mendapatkan kartu tersebut karena dia bersekolah di sekolah itu. Begitupun dengan guru BK akan mendapatkan kartu akademis. Angkat siswa mengetahui apa dengan bagaimana kebiasaan belajar siswa di kelas dan di luar kelas. Dalam angka siswa terdapat pernyataan lagi, misalnya SS sangat sesuai, S sesuai, KT kurang sesuai, TS tidak sesuai, dan STS sangat sesuai, STS sangat tidak sesuai. Begitupun dengan angket orang tua. Laporan observasi, yaitu contoh kegiatan siswa, dan di dalam observasi siswa akan memberikan tanda centang jika pernyataan atau pernyataan itu
benar pada dirinya. Catatan anekdot ada 3, yaitu: pertama, catatan anekdot deskripsi adalah catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi dalam bentuk pernyataan, baik pernyataan yang bersifat umum maupun khusus. 2. Catatan anekdot interpretif adalah catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi dalam mana penafsiran observer didukung oleh fakta. Yang ketiga, catatan anekdot evaluasi adalah catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi yang berupa penilaian oleh observasi berdasarkan ukuran baik bentuk, benar, salah, layak, tidak layak, dan dapat diterima, tidak dapat diterima. Laporan kegiatan pelayanan merupakan orientasi informasi, penempatan atau penyaluran, penguasaan konten, bimbingan kelompok konseling, kelompok konseling, individual konsultasi, dan mediasi. Laporan itu siswa yang dilaporkan. Home visit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua staf sekolah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai keberadaan siswa, dan informasi itu sangat berguna bagi guru kelas atau guru BK dalam memahami permasalahan siswa. Wawancara berperan salah satu metode untuk mendapatkan data anak atau orang dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informan. Wawancara berfungsi untuk mencari informasi dalam mengumpulkan data. Juga wawancara mempunyai kedudukan yang tersendiri dalam konseling, sebab wawancara dalam proses konseling adalah merupakan alat yang penting. Catatan konseling ialah konselor mencatat yang didapatkan informasi mengenai siswanya maupun masalahnya dihadapi, kelakuan di sekolah yang tidak begitu bagus dan begitu nakal. Konselor akan berusaha membuat anak tersebut menjadi anak lebih baik lagi. Buku pribadi dan map pribadi. Buku pribadi konselor. Di dalam buku itu akan ada tugas buat siswa dan catatan tentang bimbingan konseling. Sedangkan map pribadi, di situ ada tugas lembaran buat siswa, juga ada lembaran yang penting tentang konseling dan lain-lainnya. Data psikotes merupakan salah satu tahap seleksi kerja yang sering diterapkan oleh banyak perusahaan, baik perusahaan besar atau jenis perusahaan yang masih masuk golongan startup. Psikotes berfungsi untuk mengenal watak dari seseorang seperti attitude, personality, interest, dan juga intelijensi. Hasil dari psikotes berperan besar untuk menentukan apakah kamu cocok untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Tidak ada istilah salah atau benar dalam mengerjakan sebuah soal psikotes. Yang ada hanya cocok tidaknya kamu untuk bekerja dengan perusahaan atau posisi atau jabatan yang dimaksud. Laporan bulanan kegiatan bimbingan dan konseling. Pertama, laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kedua, keadaan siswa. Dan ketiga, siswa berprestasi.
Catatan konferensi. Konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentasnya permasalahan siswa. Prosedur dalam konferensi kasus yaitu mengundang orang-orang yang berpengaruh kuat dengan masalah yang dihadapi siswa. Awal pertemuan, konselor menyampaikan maksud, tujuan, permintaan, komitmen, dan menyampaikan pentingnya asas kerahasiaan mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi siswa peserta. Notula rapat merupakan catatan singkat mengenai alasan persidangan atau rapat sama hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Notula mencakup ringkasan tentang jalanannya rapat dari awal sampai akhir, misalnya hal-hal yang dibicarakan dan keputusan yang dibuat dalam rapat. Ya, saya akan menutup. Maaf jika penjelasan saya kurang baik, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.